Halo anak-anak, tetap semangat untuk hidup sehat ya. Nah, anak-anak, salah satu ilmu yang kita dapatkan di sekolah adalah matematika. Matematika adalah ilmu yang memberitahukan kepada kita bahwa 1 ditambah 1 adalah 2. 2 dikali 3 adalah 6. Melalui ilmu matematika juga kita diajarkan bagaimana cara menghitung sebuah luas bangunan. Nah, ilmu matematika kita gunakan sepanjang hidup kita. Kita pergi ke pasar, kita pergi ke mall, kita pergi ke toko, kita pergi ke bioskop, kita semua menggunakan matematika. Kita akan berhitung. Dan itulah matematika, bukan? Karena itu, matematika adalah ilmu yang digunakan oleh semua orang, siapa saja, dan seumur hidupnya. Karena itu, belajarlah matematika dengan baik. Cintailah itu, karena kita semua membutuhkan matematika. Anak-anak, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 20 ayat 15. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang pemilik kebun anggur. Pemilik kebun anggur ini adalah pemilik yang murah hati. Pagi-pagi benar, pemilik kebun anggur ini pergi keluar dan mencari orang-orang yang siap untuk bekerja di kebun anggurnya. Ketika dia menemukan beberapa orang untuk bekerja di kebun anggurnya, maka pemilik kebun anggur ini dan pekerja-pekerja ini sepakat dengan gaji atau upah yang akan didapatkan oleh pekerja-pekerja itu sepanjang hari bekerja, yaitu 1 dinar. Nanti boleh tanya kepada papa dan mama 1 dinar itu berapa kalau dirupiahkan ya. Nah, tetapi pemilik kebun anggur ini tidak merasa cukup keluar 1 kali dalam hari itu. Karena kemudian pukul 9, pukul 12, pukul 15, dia keluar lagi dan dia membawa lagi pekerja-pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya. Pekerjaan akan selesai pada pukul 18. Namun pada pukul 17, pemilik kebun anggur ini keluar lagi dan membawa kembali beberapa orang pekerja untuk bekerja di kebun anggur itu. Jadi, ada yang bekerja 13 jam, ada yang bekerja 9 jam, ada yang bekerja 6 jam, ada yang bekerja 3 jam, dan juga ada yang bekerja hanya 1 jam. Nah, ketika pekerjaan itu sudah selesai, maka kemudian sang mandor itu mulai memanggil pekerja-pekerja itu untuk mendapatkan upahnya. Yang pertama kali dipanggil adalah orang-orang yang datang bekerja pada pukul 17 atau 5 sore, yaitu orang-orang yang bekerja hanya 1 jam. Kepada orang-orang ini, sang mandor memberikan gaji 1 dinar. Nah, orang-orang yang bekerja lebih dari 1 jam mulai berharap kalau dia dapat 1 dinar, tentu kita akan mendapatkan lebih banyak. Apalagi yang bekerja dari pagi-pagi benar. Harusnya mendapatkan lebih banyak lagi dari yang lain, bukan? Tapi ternyata sang mandor tetap memberikan 1 dinar kepada orang yang bekerja pukul 9, orang yang bekerja pukul 12, orang yang bekerja pukul 15 sore, dan yang pagi-pagi benar. Semua mendapatkan sama 1 dinar. Wah, pekerja-pekerja ini nggak terima, protes lah. Ya, gimana sih? Nggak bisa berhitung ya? Nggak bisa matematika ya? Masa sih orang bekerja 13 jam kok disamakan dengan yang 1 jam? Nggak tahu apa ilmu matematika? Kalau yang 1 jam itu dapat 1 dinar, harusnya yang 13 jam mendapatkan 13 kali 1 dinar dong. Ya kan? Nah, mereka merasa ini sangat tidak adil. Tetapi sang pemilik kebun anggur itu berkata, ambil bagianmu,
Kan kita sudah sepakat, 1 hari bekerja 1 dinar, bukan? Kamu mendapatkan 1 dinar, tidak kurang sedikit pun. Dan kalau aku memberikan 1 dinar juga kepada orang yang bekerja hanya 1 jam, itu adalah hakku, kemurahan hatiku. Sang pemilik kebun anggur ini berkata, aku kan bebas memakai semua apa yang aku miliki untuk siapapun. Atau jangan-jangan kamu iri hati ya, karena aku murah hati. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, inilah perumpamaan kasih Tuhan kepada setiap dari kita. Tuhan mengasihi kita dengan orang lain itu sama. Tidak ada yang dibedakan satu dengan yang lain. Matahari, sinarnya diberikan kepada semua orang. Tidak peduli siapa orang itu. Jahat atau baik, semuanya dapat. Air hujan diberikan kepada semua orang. Tidak peduli apakah kamu sudah melayani Tuhan atau belum. Semua diberikan sama. Karena itu kita tidak bisa berkata begini, aku sudah pernah main drama Natal sekolah minggu beberapa kali. Aku sudah sering melayani di sekolah minggu dan di gereja, ikut menyanyi, ikut mengedarkan kantong kolekte dan sebagainya. Harusnya aku lebih dicintai dari temanku yang baru saja mengenal Tuhan Yesus. Tidak demikian ternyata. Karena bagi Tuhan Yesus, semua anak dicintai oleh Tuhan dengan cinta yang sama. Tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil mendapatkan kasih Tuhan. Dan itu terjadi bukan karena Tuhan tidak bisa ilmu matematika. Tuhan paling pandai bermatematika. Tetapi untuk mencintai manusia, Tuhan tidak memakai matematika untuk menghitung besarnya kasih Tuhan yang harus kita terima. Jadi untuk bermurah hati kepada kita, Tuhan tidak memakai matematika untuk menghitungnya. Kalau Tuhan memakai matematika untuk menghitung cinta Tuhan kepada kita, wah, kita semua tidak bisa mendapatkan apa-apa. Karena tidak ada seorang pun dari kita yang sesungguhnya layak untuk mendapatkan cinta Tuhan yang besar. Karena itu, mari kita melihat bahwa orang lain sama seperti kita di mata Tuhan. Diberi cinta yang sama oleh Tuhan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati. Tuhan cinta kamu. Amin.